Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, salah satu fenomena yang menarik adalah terkait dengan angka laju pertumbuhan penduduk yang juga mengalami pertambahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya dan bagaimana kemudian bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ini, karena kalau laju pertumbuhan penduduk tidak direncanakan dengan matang, justru nanti akan menimbulkan sejumlah musibah. Lantas bagaimana langkah-langkah yang harus bisa dilakukan? Namun sebelum membahasnya, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. During the 25 years of Decade Indonesia, always has a strong commitment to helping Indonesia achieving better family planning by providing choices of good quality family planning and reproductive health products and services to protect you and your family, as well as to improve your quality of life. DKT has transformed Indonesians' people's health and empowered people to stand for reproductive health decisions, forever changing the way they lived and planned their future, and become the inspiration for a healthy lifestyle. Throughout the last 25 years, DKT Indonesia has contributed more than 25% of contraceptive rate in Indonesia, protect 108 million couples from unplanned pregnancies and sexually transmitted infections, successfully distributed 2.4 billion condoms, 331 million cycles of oral contraceptive pills, 234 million vials of family planning injections, and 6.2 million IUDs in Indonesia. Our mission is to improve the quality of people's lives, especially high-risk groups and low-income groups, through the family planning and HIV/AIDS prevention, using the concept of social marketing program. In addition to increasing access to contraceptive services, Decade Indonesia is also working with various elements of society, such as the government, medical doctors, and midwives, as well as building a planet generation as one of the successful benchmarks of a sustainable development 2030 in the health and well-being sector. During the COVID-19 pandemic, DKT continues to have the same passion to provide protection for the Indonesian people and continue to innovate, to improve the quality of health and family planning services through our contraceptive brands, Sutra, Fiesta, and Andalan Contraception. And now, we also present to you a cutting innovation with a free telemedicine service, Halo DKT, to help Indonesian couples to consult about sexual and reproductive health topics, particularly during the pandemic, by reliable health workers with full privacy. The celebration of 25 years anniversary of Decade Indonesia is a reflection of our aspirations to continue to create a healthy Indonesia, a society with various innovations based on compassion. The hope is that with Berencana Bersama Decade, Indonesian people can live a quality and healthier life, and Indonesian women can be able to have a sovereignty over their own bodies and reach their goals and achieve their dreams. So thank you for staying with Decade Indonesia. Ya, untuk membahas langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk kemudian bisa mengantisipasi lonjakan angka kelahiran di masa pandemi COVID-19 dan juga terkait dengan mensukseskan program keluarga berencana, kita akan bahasnya langsung hari ini bersama dengan Bapak Aditya Anugrah Putra, Head of Strategic Planning DKT Indonesia. Selamat pagi ya Pak Aditya. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Pak Aditya, saya mau langsung saja terkait dengan DKT Indonesia. Ini nampaknya tujuannya adalah untuk bisa mendukung program keluarga berencana sebenarnya, dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ya, betul. Bisa dijelaskan fokus dari DKT Indonesia ini sebenarnya seperti apa? Ya, jadi fokus dari organisasi kami ya, DKT Indonesia itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, tentang bagaimana pentingnya juga untuk merencanakan kehamilan, dan juga bagaimana caranya untuk memproteksi diri untuk tidak terhindar dari infeksi HIV. Jadi itu adalah fokus dari aktivitas yang kami lakukan di bawah payung program social marketing. Oke, terkait dengan program-program atau strategi apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh DKT Indonesia untuk bisa mewujudkan hal-hal tadi, Pak? Baik, jadi kegiatan kami itu mencakup edukasi masyarakat ya, melalui berbagai macam kampanye,
Dan terus kemudian juga kita melakukan banyak kegiatan pelatihan-pelatihan untuk penyedia layanan kesehatan, bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan kepada masyarakat. Dan kemudian juga kita membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan metode kontrasepsi yang mereka butuhkan, ya, dan juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya dengan harga yang terjangkau. Jadi, Oke, untuk pelayanan ke masyarakat sendiri, Pak, ini adakah segmen khusus sebenarnya yang ditargetkan oleh DKT Indonesia atau seperti apa? Segmen basically kita menargetkan semua lapisan masyarakat ya, terutama mereka yang memang membutuhkan pelayanan. Target utama kita itu adalah pasangan usia subur, ya, itu kategorinya masuk dari 15 sampai dengan 49 tahun, ya. Nah, ini yang merupakan target utama kami, terutama mereka yang berada di kelas menengah dan menengah ke bawah. Gitu. Oke. Dari DKT Indonesia ini sendiri, seperti yang Pak Aditya sudah jelaskan, kan juga memberikan edukasi sebenarnya ke masyarakat. Nah, terkait dengan edukasi, apa sih sebenarnya Pak yang akan terjadi? Misalnya kalau lonjakan angka kelahiran ini tidak terkendali, laju pertumbuhan tidak terkendali, apa yang akan terjadi? Iya, jadi memang kalau kita lihat dampak dari pertambahan jumlah penduduk ini kompleksitasnya banyak sekali ya. Jadi itu menyangkut hal ekonomi gitu kan, terus kemudian juga masalah lapangan kerja nantinya, apalagi pada saat dalam kondisi pandemi saat ini nih gitu kan. Ini sebetulnya merupakan sebuah tantangan baru gitu kan, bahwa kehamilan itu memang benar-benar harus direncanakan gitu kan, di tengah situasi seperti ini, di mana justru untuk mengakses layanan kesehatan itu ada potensi untuk meningkatkan resiko infeksi tertular COVID-19. Jadi memang ini menjadi suatu hal yang penting sekali ya untuk kita perhatikan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi spektrum dari program keluarga berencana itu sebetulnya banyak sekali gitu kan, ya. Jadi dia tidak hanya masalah pembatasan jumlah anak, tapi juga bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan keluarga, ya. Bagaimana caranya membangun ketahanan ekonomi, ya. Dan bagaimana juga basically itu menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi banyak sekali itu kan. Kalau misalkan sampai terjadi lonjakan penduduk, otomatis ini akan membuat beban pemerintah gitu kan ya dalam penanggulangan hal ini menjadi makin berat. Oke, artinya ada kompleksitas ketika kita berbicara soal keluarga berencana, tidak hanya soal 2 anak cukup, tapi di situ ada soal kesehatan juga masuk di situ, pendidikan, kemudian kesejahteraan keluarga itu juga masuk. Itu yang juga kemudian harus mengapa perencanaan itu diperlukan sekali Pak Aditya. Betul, ya. Nanti saya akan tanya lebih detail lagi terkait dengan sosialisasinya seperti apa kepada masyarakat, pendekatannya dan akses masyarakat terhadap program keluarga berencana ini seperti apa. Kita akan bahas setelah jeda, pemirsa yang kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Didukung oleh untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Kenapa sih kita harus berinvestasi di PIK 2? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, lokasi PIK 2. Alasan kedua, setiap orang yang membeli PIK 2 dianggap sebagai pemegang saham. Membeli produk PIK 2 memang selalu untung karena harga perdana PIK 2 50% di bawah harga market. Alasan yang ketiga, fasilitas, di mana fasilitas yang tersedia di PIK 2 jauh lebih banyak dari real estate manapun juga. Miliki hunian 4,5 kali 10 meter 2 lantai dengan 2 kamar tidur. Cicilan 180 bulan, dijamin tiap bulan bayar tetap 17 juta rupiah per bulan sampai lunas. Dapatkan promo menarik lainnya, free fully furnished dan elektronik, LED TV 40 inch, kulkas 2 pintu, AC di setiap kamar, dan matras. Serta cukup cicil 1 tahun bisa langsung pindah ke PIK 2 dan tinggal bawa koper. Hubungi 021 588 8000. Kami tidak mungkin mau memulangkan, mau kami kemanakan. Mengharapkan orang-orang di dalam panti atau penghuni panti disiplin protokol dengan masyarakat umum lainnya, nggak bisa disamakan. Pandemi masih menjadi ancaman. Separuh jumlah panti sosial di DKI Jakarta menjadi incaran. Lebih dari 500 warga binaan terpapar virus corona. Sebagian besar adalah lansia. Special Report, pandemi di klaster panti. Besok jam 7 malam. Metro Siang, setiap hari live jam 11 siang.
didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Aditya terkait dengan fenomena yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini, Pak. Tanggapannya, kalau kita lihat ada sejumlah daerah yang merilis data ada lonjakan angka kelahiran atau laju pertumbuhan penduduknya ini bertambah atau meningkat. Ini seperti apa sebenarnya? Ya, jadi memang terutama pada saat awal-awal penetapan pandemi ya, tahun lalu ya, itu mungkin di sekitar bulan Februari, Maret ya, tahun 2020, memang kita mendeteksi ada penurunan dari layanan kontrasepsi. Penurunan ini lebih terjadi karena adanya pembatasan, ya, pembatasan untuk datang ke fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dari fenomena ini memang dari BKKBN sendiri pemerintah itu memperkirakan bahwa akibat dari pandemi ini akan muncul sekitar tambahan 400.000 kehamilan. Itu sudah 10% dari total laju pertumbuhan penduduk kita setiap tahun. Dan ini memang harus menjadi perhatian kita bersama ya, gitu kan. Makanya balik lagi ini, tapi pada saat sekarang ini sebetulnya akses layanan kesehatan ini sudah mulai membaik, sudah mulai meningkat kembali. Walaupun kita belum kembali kepada pola sebelumnya gitu kan ya, karena masih adanya pembatasan gitu kan, dan orang juga masih takut gitu kan untuk datang. Nah, inilah pentingnya kita untuk melakukan edukasi di dua sisi ya, edukasi dari si pelayanan KB-nya gitu kan, bagaimana tetap memberikan pelayanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, begitu pula dengan si pasiennya, bagaimana dia datang ke pusat layanan kesehatan gitu kan, dengan tetap memperhatikan bahwa dia harus menjaga kesehatan dirinya sendiri. Nah, baik, selain edukasi, apa respon DKT Indonesia terkait dengan adanya fenomena ini, Pak? Ya, jadi sebetulnya dari DKT Indonesia sendiri ini ya, kita memiliki suatu layanan ya, yang kita beri nama Halo DKT. Jadi layanan ini pertama kali sebetulnya sudah kita perkenalkan tuh sekitar tahun 2018 akhir 2019 gitu kan ya, dan memang kemudian kita lebih banyak manfaatkan nih di era pandemi ini karena kita nggak kepengen juga orang kemudian putus informasi gitu kan. Nah, jadi Halo DKT ini merupakan sebuah platform ya, platform informasi yang bisa diakses oleh masyarakat gratis ya, tidak harus bayar gitu kan. Selama mereka punya koneksi internet, mereka punya smartphone atau punya telepon biasa, itu mereka bisa menghubungi kita untuk berkonsultasi, untuk menanyakan tentang masalah kesehatan reproduksi mereka, masalah kesehatan mereka, itu mereka bisa mengakses Halo DKT. Nah, ini target segmennya berarti untuk semua kalangan masyarakat atau untuk semua kalangan masyarakat, untuk semua kalangan masyarakat, baik itu laki-laki ya, perempuan ya, semua itu bisa mengakses layanan Halo DKT ini. Nah, ini mengaksesnya bisa lewat mana saja nih, Pak? Boleh dijelaskan lagi? Ya, jadi saat ini kita memang masih menggunakan platform dari platform yang umum digunakan oleh masyarakat ya, gitu kan. Jadi kita juga nggak kepengen supaya nanti ribet, kemudian mereka harus tambah install aplikasi baru gitu kan. Jadi bisa diakses ya, kita punya layanan toll free ya, yang mereka bisa langsung telepon. Terus kemudian juga kita punya sosial media gitu kan ya, kita bisa konsultasi via direct message. Kemudian juga kita punya WhatsApp ya, yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan kita juga punya ini, setiap seminggu sekali itu kita punya jadwal untuk video counseling. Jadi bisa datang ke kita, terus kemudian membuat janji, dan nanti kita atur counseling video itu one-on-one dengan dokter. Oke, ini dokternya berarti praktisi apa nih Pak, kalau boleh tahu? Tergantung ya, dokter yang kita banyak gunakan itu adalah untuk kesehatan reproduksi ini, terutama adalah dokter Obgyn. Itu kan dokter Obgyn. Kita juga bekerja sama dengan general practitioner, dokter umum, dan ada bidan juga di sana. Oke. Adakah kemudian sinergitas atau kemudian bisa dibilang kerjasama yang dilakukan DKT Indonesia mungkin dengan pihak-pihak terkait atau pemerintah atau siapapun itu terkait dengan edukasi ke masyarakat agar program keluarga berencana ini benar-benar terjalankan secara maksimal Pak di Indonesia? Jadi kami memang dalam menjalankan program sosial marketing kita, itu kita memang banyak erat sekali bekerja sama dengan BKKBN terutama. Ya, salah satu mandat kami itu adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi KB di masyarakat, khususnya partisipasi secara mandiri. Ya kan, karena kemandirian ini penting. Dengan adanya kemandirian, akhirnya juga beban anggaran pemerintah untuk kesehatan juga akan terbantu gitu kan.
Nah, kita banyak bekerja sama dalam hal edukasi, dalam hal pelatihan yang tadi saya sudah sebutkan bersama dengan BKKBN. Nah, selain itu kita juga banyak bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI, terutama untuk di bagian kesehatan keluarga. Nah, ini untuk edukasi tentang general reproductive health, edukasi ya untuk ibu-ibu. Gitu. Jadi banyak sekali kerjasama yang kita lakukan dengan pemerintah. Dan sudah berjalan begitu sudah ya? Sudah berjalan ya. Oke, nanti saya akan tanya lebih detail lagi bersama Pak Aditya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih yang mesti menjadi PR, yang mesti menjadi challenge atau tantangan untuk kemudian bisa mensosialisasikan terkait dengan program keluarga berencana yang sebenarnya program ini bukan program setahun 2 tahun, tapi program yang sudah lama dijalankan begitu. Kita akan bahas usai jeda Pak Aditya, usai jeda pemirsa yang kemana-mana kami akan kembali saat lagi. Didukung oleh Untuk perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, perencanaan jarak kehamilan, hubungi Halo DKT, layanan konsultasi bebas pulsa di 0800 132 6459. Halo DKT, andal, rahasia, terpercaya. Soho Asia Afrika berada di Jalan Boulevard Utama PIK 2, yaitu Jalan Asia Afrika dengan ROW 50 meter. Hanya 3,5 menit menuju interchange. Hanya 18 menit menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hanya 7 menit menuju Pasir Putih dan CBD PIK 2. Hanya 12 menit menuju kawasan Hits Pancoran PIK. Nah, konsep desainnya juga baru satu-satunya di Jakarta, yaitu multi-bisnis dengan ukuran besar 8 x 20 meter 3 lantai. Serta dilengkapi pedestrian walk 3 meter di depan unit. Unit sangat terbatas. Dapatkan harga launching 8,5 miliar rupiah, cicil 36 kali. Nah, tunggu apa lagi? Segera hubungi marketing representatif kami di 021-588-8000. Tetap bersama kami di jam rehat siang Anda. Sementara itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar Menikmati informasi dari studio dan laporan langsung dari lapangan dengan disiplin protokol kesehatan. Kepolisian pun juga melakukan penjagaan yang sangat sejumlah persiapan sudah dilakukan di dalam sidang paripurna DPR. akan dilakukan konferensi pers terkait Dimanapun, tetap terinformasi dengan baik dan lengkap karena berita paling aktual kami suguhkan dan perkembangan terkini kami sampaikan. Metro TV, knowledge to elevate. Didukung oleh Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita sudah di bagian akhir diskusi. Saya mau ke Pak Aditya lagi. Pak Aditya terkait dengan PR bisa dibilang atau challenge-nya. Ini program bukan setahun 2 tahun Pak. Ini program sudah berjalan lama begitu sebenarnya. Tapi apa kemudian yang masih mengganjal terkait dengan suksesnya keluarga berencana ini Pak? Ya memang kalau untuk bicara program KB ini, salah satu tantangan terbesar kita itu adalah mengenai mitos yang berkembang di masyarakat ya, mengenai penggunaan metode KB gitu kan. Jadi ini mitos ini sudah berkembang dari mungkin puluhan tahun gitu kan, dan memang harus kita lakukan upaya terus-menerus gitu kan, gimana caranya kita bisa mengatasi mitos-mitos ini. Dan kemudian juga yang penting bagi kita adalah untuk mengingat bahwa KB itu balik lagi bukan hanya sekedar punya anak 2 gitu kan, 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik, tapi balik lagi ini sebetulnya spektrumnya lebih besar daripada itu gitu kan. Ini kita bicara mengenai kesehatan reproduksi secara utuh ya, yang nanti akan memiliki dampak terhadap kesehatan ibu dan anak, kemudian juga kesejahteraan keluarga gitu kan. Jadi pembatasan jumlah anak atau perencanaan jumlah anak itu hanya merupakan suatu cara lah gitu kan ya. Tapi means-nya sebetulnya tujuannya itu adalah lebih jauh daripada itu gitu kan, untuk mencapai kesejahteraan yang sebenarnya itu. Oke, kalau keluarga sudah sejahtera begitu, banyak keluarga yang di Indonesia sejahtera, negara juga akan merasakan dampaknya begitu. Betul Tapi sekali. kalau keluarganya sudah banyak yang tidak sejahtera, justru ini akan menambah kemiskinan nantinya untuk menjadi beban negara. Itu kita tidak inginkan sebenarnya Pak Aditya. Nah ini terkait dengan fokus DKT. Kalau kita lihat sampai saya observe di VT tayangan tadi pertama pada saat kita
kita mulai, fokusnya sebenarnya tidak hanya fokus terhadap pengendalian penduduk atau lonjakan angka kelahiran, tapi juga terhadap infeksi menular seksual. Betul. Nah, ini bagaimana peran DKT terhadap isu yang satu ini, Pak? Ya, jadi memang untuk infeksi menular seksual ini mungkin saat ini menjadi suatu isu yang agak sedikit katakanlah dilupakan oleh publik gitu ya, gitu kan. Dan ini sebetulnya masih cukup banyak terjadi di masyarakat gitu kan, terutama ini terjadi karena melakukan aktivitas seksual yang tidak terlindungi ya, dengan pasangan juga yang mungkin berganti-ganti. Nah, ini juga salah satu bentuk tanggung jawab kami dalam hal edukasi, bagaimana caranya agar masyarakat itu paham bahwa ini ada di masyarakat gitu kan. Dan memang ini juga dapat menciptakan isu baru gitu kan. Kita nggak bicara hanya soal masalah infeksi menular seksual yang biasa, tapi kita juga bicara soal masalah HIV/AIDS ya. Dimana kalau kita lihat angkanya, sebetulnya HIV/AIDS itu sekarang banyak itu trennya muncul di ibu rumah tangga. Ya kan, di ibu rumah tangga sendiri gitu kan. Jadi ini sudah masuk ke dalam unit keluarga gitu kan. Nah, ini yang harus dipahami gitu kan. Masalah ini bukan masalah hanya pencegahan saja, tapi juga masalah tanggung jawab orangnya sih gitu kan ya, yang perlu kita bangkitkan kesadarannya. Jadi isu HIV/AIDS, IMS ini sebetulnya juga sama pentingnya dengan isu KB gitu kan. Itu merupakan satu kesatuan lah dari spektrum kesehatan reproduksi. Nah, terkait dengan edukasi masyarakat sendiri, kalau Pak Aditya melihat misalnya ke lapangan atau terjun ke keluarga, dari satu keluarga ke keluarga lain, edukasi atau pemahaman mereka misalnya soal KB atau soal kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, itu sebenarnya sudah cukup belum sih Pak? Atau justru mereka masih taunya setengah-setengah atau tahu kulitnya saja atau gimana Pak? Ya memang kita masih punya PR banyak gitu kan, yang tadi saya bilang gitu kan, mitos penggunaan metode KB itu banyak gitu kan. Ada yang bilang nanti, wah kalau misalkan pakai metode KB yang dalam rahim tuh nanti tiba-tiba bisa tembus masuk ke dalam rahim dan masuk ke dalam usus dan lain sebagainya. Nah, ini kan memang mitos-mitos yang memang berkembang udah lama ya gitu kan, dan itu masih ada sampai sekarang dari generasi ke generasi. Nah, ini jadi mereka sebetulnya paham, masyarakat itu paham gitu kan, tapi memang banyak hal-hal yang perlu kita luruskan nih. Sampai hari ini masih banyak hal-hal yang perlu kita luruskan. Ini kita sudah, DKT di Indonesia sudah 25 tahun kita melakukan hal ini gitu kan. Dan selama 25 tahun ini, ya isu-isu itu terus muncul gitu kan. Tapi ini juga satu pengingat bahwa memang ini adalah suatu continuous ya, usaha yang harus kita lakukan secara berkesinambungan gitu kan, secara terus-menerus gitu kan. Nah itu, jadi banyaklah tantangannya. Saya nggak bilang bahwa masyarakat Indonesia belum sadar, tapi memang kualitas kesadarannya perlu ditingkatkan. Oke. Itu. Kita kembali lagi terkait dengan lonjakan angka kelahiran di masa pandemi COVID-19. Saya bisa membayangkan misalnya ada orang wanita yang kemudian hamil di kondisi ini, pasti resikonya kan double, Pak. Betul, iya. Ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan juga karena punya resiko yang lebih tinggi. Nah, ini bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan mereka yang mungkin saat ini sedang mengandung di masa pandemi COVID-19, apa yang harus mereka lakukan supaya kemudian hamilnya tetap sehat, keluarganya tetap terencana, tapi juga bisa terhindar dari COVID-19. Ini banyak sekali nih apa yang harus dijaga. Ya, ini sebetulnya kita kembali lagi pada himbauan pemerintah ya mengenai protokol kesehatan gitu kan ya, menjaga jarak, terus kemudian menggunakan masker, ya mencuci tangan. Nah, ini tetap harus menjadi satu tools terbaik kita lah gitu kan, benteng terbaik kita dalam mencegah kita untuk terkena COVID-19 gitu kan. Nah, untuk ibu hamil sendiri sebetulnya memang ada resiko tambahan gitu kan, resiko tambahan infeksi COVID-19 ya pada saat proses persalinan misalkan, atau pada saat dia memeriksakan dirinya untuk ke rumah sakit atau ke bidan. Nah, itu memang ada gitu kan. Tapi balik lagi, saat ini juga sebetulnya rumah sakit itu sudah fasilitas kesehatan itu sudah menerapkan protokol yang baik gitu kan. Nah, ini masalah kepatuhan sih akhirnya nanti gitu kan, seberapa patuh gitu kan, perilakunya gitu kan, seberapa patuh kita terhadap protokol-protokol tersebut gitu kan. Jadi buat ibu-ibu hamil, menurut kita, saran dari kita gitu kan ya,
jaga kesehatan, ya. Terus kemudian kalau memang harus memeriksakan, ya tetap ikuti dengan protokol kesehatannya. Itu sih yang perlu kita perhatikan. Ya. Protokol kesehatan yang menjadi kunci dan kemudian keluarga berencana ini tentunya harus diikuti juga dengan perencanaan yang sangat matang ya. Aditya, itu kesimpulannya di perbincangan kita hari ini. Dan untuk pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi atau mengakses lebih detail terkait dengan layanan Halo DKT, Anda dapat menghubungi melalui hotline di 0800 1326 459 atau melalui layanan pesan singkat di aplikasi WhatsApp maupun Telegram di nomor 0811 1326 459. Atau yang terakhir pemirsa, Anda juga bisa melakukan komunikasi melalui media sosial di @halodkt. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami terkait dengan bahasan ini. Namun jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.